Oke, perkenalkan nama saya Bagas Hadi Nugroho. Eh, saya berasal dari Institut Teknologi Sumatera. Eh, saya dari prodi Teknik Sistem Energi. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul relativitas. Teori yang pertama itu ada teori relativitas khusus. Einstein membuat dua asumsi sederhana dalam teori relativitas khusus. Asumsi pertama adalah asas relativitas. Menurut asas ini, tidak mungkin untuk membedakan satu sistem dari sistem yang lain jika kedua-duanya bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak dipercepat. Sebagai contoh, jika Anda berada di dalam gerbong kereta api dan melihat kereta api lain lewat jendela, waktu itu pasti Anda tidak yakin mana yang bergerak, kereta Anda atau kereta sebelah. Tidak ada cara lain untuk mengetahui mana yang bergerak sampai Anda melongok keluar jendela. Nah, semua hukum fisika, baik mekanika ataupun elektromagnetisme, berlaku tanpa perubahan dalam setiap kerangka yang kecepatannya tetap. Asumsi kedua, kecepatan cahaya dalam ruang kosong adalah tetap, bebas dari gerakan sumber cahaya maupun pengamat. Ternyata, gagasan ini menurut revolusi dalam konsep ruang dan waktu. Untuk mengetahui alasannya, bayangkan dua peristiwa yang terjadi di tempat yang sama, tapi waktunya berbeda. Misalnya dalam pesawat jet. Bagi pengamat dalam pesawat jet, kedua peristiwa itu tak terpisah jarak. Namun bagi pengamat kedua yang berada di darat, kedua peristiwa itu terpisah jarak yang ditempuh jet pada waktu antara terjadinya kedua peristiwa tersebut. Itu menunjukkan bahwa kedua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain tak akan sepakat mengenai jarak antara kedua peristiwa. Relativitas khusus menyatakan pemuluran waktu atau time dilation, yaitu jam berjalan lebih cepat menurut pengamat yang diam relatif terhadap jam. Bagi pengamat yang tidak diam relatif terhadap jam, jam bergerak lebih lambat. Jika kita samakan berkas cahaya yang bergerak dari ekor ke hidung pesawat dengan detak jam, maka kita lihat bahwa bagi pengamat di darat, jam bergerak lebih lambat karena berkas cahaya harus menempuh jarak yang lebih besar dalam kerangka rujukan itu. Tetapi efeknya tak bergantung kepada mekanisme jam. Efek itu berlaku untuk semua jam, termasuk jam biologis kita. Para ahli fisika menyebut gagasan ini sebagai penyatuan ruang dan waktu atau space-time. Dengan waktu disebut sebagai dimensi keempat yang memiliki arah tergantung terhadap kecepatan pengamat. Teori relativitas khusus Einstein mencapai konsep waktu mutlak dan diam mutlak, yaitu diam terhadap ether yang bergerak. Selanjutnya, yaitu teori relativitas umum. Setelah sukses dengan teori relativitas khusus, tak lama kemudian Einstein menyadari bahwa agar gravitasi sesuai dengan relativitas, diperlukan perubahan lain. 11 tahun berikutnya, Einstein mengembangkan teori gravitasi baru yang disebut relativitas umum atau general relativity. Konsep gravitasi dalam relativitas umum sangat berbeda dengan konsep gravitasi Newton. Konsep gravitasi umum didasarkan kepada usul revolusioner bahwa ruang waktu bukan datar sebagaimana diduga sebelumnya, melainkan melengkung dan terdistorsi oleh massa dan energi di dalamnya. Teori relativitas khusus menyatukan ruang dan waktu menjadi ruang waktu. Teori ini menyatakan adanya pemuluran waktu sehingga waktu dinyatakan sebagai dimensi keempat yang memiliki arah bergantung pada kecepatan pengamat.
Teori relativitas umum menyuguhkan konsep baru tentang gravitasi yang menyatukan antara gravitasi dan relativitas, yakni konsep gravitasi Einstein. Konsep gravitasi umum menyatakan bahwa ruang waktu bukanlah datar, melainkan melengkung dan terdistorsi oleh massa dan energi di dalamnya. Gagasan ini melahirkan pandangan bahwa alam semesta atau jagat raya berhingga namun tak terbatas. Einstein menunjukkan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat menyamai kecepatan cahaya. Selain itu, teori relativitas Einstein di atas mengakibatkan perubahan yang agak menyimpang dari pengalaman yang kita rasakan sehari-hari. Yang pertama, yaitu relativitas kecepatan. Kita dapat mengetahui laju objek 1 terhadap objek 2 jika kita mengetahui laju objek lain atau objek 3 terhadap objek 2. Lalu, objek 1 terhadap objek 3 yang dinyatakan dengan rumus seperti berikut. V1 itu kecepatan benda, V2 kecepatan benda 2, V1 kecepatan benda 1, V itu kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2, dan C itu kecepatan cahaya atau ketetapan cahaya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pemuaian waktu. Karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam dengan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan atau V tidaklah sama, yaitu sebagai rumusnya sebagai berikut. Delta T itu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kecepatan terhadap kejadian. Delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. V itu kecepatan benda terhadap kerangka diam. C itu ketetapan cahaya. Yang ketiga ada konstruksi Lorentz. Karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka benda yang panjangnya L0 contohnya akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut. Dengan kecepatan semakin besar kecepatan pengamat, maka benda akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Rumusnya sebagai berikut. L itu panjang benda pada kerangka bergerak, L0 itu panjang benda dalam kerangka diam, V itu kecepatan benda terhadap kerangka diam, C itu ketetapan cahaya atau kecepatan cahaya. Selanjutnya yang keempat adalah relativitas massa dan energi. Seperti ruang dan waktu, massa benda yang diamati pengamat yang diam akan berbeda dengan massa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan atau V. Rumusnya sebagai berikut. Contoh soal, seorang astronot yang memiliki saudara kembar pergi ke luar angkasa pada umur 32 tahun menggunakan pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan hingga mencapai 80% kecepatan cahaya. Astronot tersebut kembali ke bumi dan pada saat itu saudara kembarnya sudah berumur 44 tahun. Berapakah umur saudara kembar yang menurut astronot yang baru kembali ke bumi? Ini yang diketahui bahwa V-nya itu 0,8 C. Karena pertanyaannya adalah menurut si astronot, bukan manusia yang di bumi, maka astronot merupakan kerangka yang diam. Sedangkan saudara kembarnya yang tinggal di bumi sebagai kerangka yang bergerak terhadap pesawat luar angkasa. Maka delta T-nya 44 dikurangi 32 tahun. Itu sama dengan 12 tahun. Sehingga kita pakai rumus yang tadi yang sudah disebutkan di atas, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V2 per C2. Jadi menurut astronot, umur saudara kembarnya seharusnya hanya bertambah usia sebesar 7,2 tahun.
atau delta T0 7,2 tahun, bukan sebanyak 12 tahun. Sehingga menurut astronot, saudara kembarnya baru berusia 39,2 tahun. Baik, sekian materi dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.